warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini adalah video tutorial bagaimana membuat game edukasi dengan edukaplay.com. Jadi kita perlu akses edukaplay.com di browser teman-teman, maupun itu Opera Mini, Google Chrome, ataupun Mozilla, ataupun browser yang terdapat di perangkat masing-masing. Oke, jadi ini memang saya khususkan untuk membuatnya menggunakan HP, karena teman-teman yang di kelas praktisi banyak yang belum mempunyai laptop atau laptopnya sedang bermasalah, jadi menggunakan HP, maka dikliklah www.edukaplay.com di browser teman-teman ya. Diklik dulu www.edukaplay.com, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah masuk ya ke tampilan Edukaplay. Kita akan sign up daftar. Tapi untuk sign up-nya kita perlu klik tanda titik 3 yang ada di bagian kanan paling atas ya. Lihat yang saya lingkari, bagian kanan paling atas. Kita klik. Setelah muncul tampilan seperti ini ada tulisan login, kita klik login. Nah, di sini kita mau buat baru ya, kita belum istilahnya kita belum punya akun nih. Kita mau buat baru, maka kita pilih yang sign up for free. Oke, kita klik sign up for free. Nah, di bagian sign up for free kita bisa login dengan Google atau kita bisa sign up dengan email. Saran saya kita login dengan Google. Kalau kita sign up dengan saran saya kita sign up dengan email. Kalau login dengan Google memang lebih cepat, tapi kelemahannya ketika kita ingin mengakses akun kita di perangkat teman, kita perlu tambahkan akun Google di HP teman-teman itu. HP teman kita. Nah, masalahnya kalau misalnya hal itu mudah diakses, nanti teman-teman lupa sign out ya. Andaikan memang email itu privasi, ya jadinya nanti bisa dibaca oleh orang lain. Nah, sebaiknya memang lebih baik kita menggunakan email saja, sign up with your email. Kita masukin secara manual first name, last name, email, password. Jadi ketika kita ingin buka akun kita Edukaplay ini di perangkat teman ataupun di laptop ataupun di lab kampus ya, ini nggak ada masalah. Jadi kita tetap bisa akses tanpa harus kita buat akun, tambahan akun Gmail di perangkat tersebut. Nah, kita first name masukin aja ya. Ini saya masukin akun lainnya dari punya saya pribadi. Ini saya juga sudah punya buat kemarin waktu kelas di Zoom. Oke, ini masukin aja passwordnya apa. Terus centang I'm not robot. Sudah ada tanda checklist, lalu centang yang 2 kotak di bawahnya yang I have read and accepted dan I authorize the processing. Oke, jadi 2 kotak itu juga dicentang, jadi ada 3 yang kita klik centang. Kalau sudah, teman-teman klik sign up. Oke, kalau udah sign up, maaf kalau ada suara-suara ini ya. Kalau udah klik sign up, kita buka email untuk validasi email ya. Kita buka email untuk validasi email. Nah, ini email saya terlihat belum ada. Sudah muncul. Ya, kita refresh dulu aja. Nah, saya refresh tadi. Muncul, kemudian kita klik verify your email. Oke, your account has been validated and is already active. Oke, ini jadi sudah aktif emailnya. Kita bisa kembali ke edukaplay.com. Klik aja yang tulisan edukaplay.com ini. Ya, diklik aja atau di refresh. Kemudian kita klik lagi titik 3 paling atas. Jadi tadi kita klik Edukaplay-nya setelah selesai validasi email. Kemudian kita klik titik 3 yang paling atas, kembali ke sini untuk login. Nah, masukin email tadi. Kita sudah masukin email saya Liliana Sisri. Kemudian dia langsung masuk ke dashboard akun. Nah, jadi ini dashboard akun. Kalau kita scroll, dia ada My Activity. My Activity itu adalah game yang sudah kita buat atau game yang sudah kita publish. Jadi itu ada 2 jenis. Game yang kita masih bentuk draft ya, masih bisa belum kita publish. Jadi kalau kita publish itu sudah bisa dilihat atau kita share ke orang lain. Kalau belum kita publish itu belum bisa kita share ke teman atau ke murid. Nah, di sini kita ada bisa yang basic, bisa upgrade your plan. Jadi teman-teman bisa lihat nanti kalau kita itu kan versi gratis, tapi apa aja sih yang bisa kita dapatkan di versi gratis. Nah, ini harganya kalau teman-teman ingin ke versi premium. Nah, versi gratisnya itu kita sudah bisa buat banyak game ya, dengan catatan game itu sudah dipublish. Kalau gamenya belum dipublish, kita tuh ada kalau nggak salah batasan 5 atau 3, saya lupa, nanti teman-teman bisa lihat game yang belum di publish. Jadi misalnya kita nih buka game A, game B, game C ya.
Nah, kita belum publish, nanti kita nggak bisa buat game day karena kita harus publish dulu. Tapi kita bisa buat banyak game yang telah terpublish. Jadi create as many games and challenge as your like. Tidak ada limit pemain, jadi mau kita kasih ke 1000 mahasiswa pun it's okay. Nah, kita bisa use Ray itu AI, jadi kita bisa gunakan AI untuk membuat game. Nah, tapi buat AI itu hanya bisa 5 kali. Ya, kita versi free hanya bisa 5 kali untuk pakai AI. Kemudian kita bisa learn, ini nggak terlalu lah ya. Yang kita butuhkan adalah integrate the game in your website with iframe. Nah, ini yang paling kita butuhkan. Karena tujuan kita pembelajaran di kelas praktisi ini adalah game edukasi berbasis website. Jadi kita buat game edukasi yang mana kita sematkan game edukasi itu ke web. Jadi kita nggak perlu share link satu persatu ke siswa. Jadi kita sudah punya website, misalnya itu website pembelajaran, adik-adik sudah ada materi di situ, sudah ada latihan. Nah, di situ terus kita masukin game edukasinya. Jadi dia jadi terintegrasi. Tidak perlu lagi kita buat link dikirim ke WA. Nanti ini game yang pertama, game yang kedua, game yang ketiga, game yang keempat, game yang kelima, nggak perlu. Kita langsung lihatkan aja di web. Ini webnya ya. Nah, ini ada game, ada berbagai game yang bisa dimainkan. Nah, itu langsung terintegrasi oleh AddUp. Dan kelebihannya AddUp ini memberikan integrasi game, atau kita bisa sematkan game gratis tanpa kita harus bayar biaya berlangganan. Oke, nah jadi itu yang kita perlukan sih untuk kebutuhan dalam kelas praktisi ini. Jadi saya rasa cukup itu yang saya lihatkan di bagian plans. Oke, kita kembali ke bisa klik bagian profil ya. Jadi kayak orang di sebelah kanan paling atas, icon profil ini bisa kita klik. Nah, di sini kita bisa membuat game itu dengan klik titik 3 di sebelah kanan paling atas. Klik titik 3 di sebelah kanan paling atas. Kemudian kita klik new activity. Nah, teman-teman kalau merasa tutorial saya kurang lengkap, teman-teman bisa klik di bagian support center. Tapi dalam bahasa Inggris ya, it's okay. Jadi teman-teman belajar bahasa Inggris juga. Klik di bagian support center. Nah, saya klik support centernya. Nah, di sini ada tutorialnya. Dan menurut saya tutorialnya itu enak sih, karena kan dia pakai gambar ya, ada lihat gambarnya. Jadi walaupun bahasa Inggris menurut saya nggak terlalu sulit untuk kita pahami. Oke. Nah, kita lanjut lagi, kita buat new activity. Jadi masukin ke new activity. Di sini kita punya 18 jenis game yang bisa kita mainkan. Tapi yang bisa pakai AI itu hanya yang ada tanda petir. Nah, yang ada tanda petir ini bisa pakai AI. Maksudnya pakai AI, Bu, ya kita bisa bilang suruh aja ke EducaPlay-nya buat game tebak nama hewan, atau tebak jenis-jenis tumbuhan, atau tebak nama presiden. Tapi harus kita cek lagi ya. Saya tidak permasalahkan jika menggunakan AI, karena sekarang memang sudah zamannya AI. Kita mengikuti perkembangan zaman. Tapi saya ingin AI itu tidak membuat kita jadi males. Kita harus tetap ngecek benar atau tidak konsep, apa isi materi ataupun jawaban yang diberikan oleh AI. Nah, jadi kita tetap harus ini mempermudah aja. Jadi semakin berkembang zaman itu semakin mempermudah, tapi kita tetap harus kritis. Ya, tetap kritis. Oh, ini kayaknya yang keliru, kita perbaiki. Nah, jadi ada 18 jenis game. Untuk adik-adik yang di kelas praktisi, tugasnya itu adalah membuat 5 jenis game berbeda. Misalnya game yes or no, Froggy Jump, alphabet game, memory game, matching parts. 5 minimal, boleh lebih. Nah, nanti di setiap game kita buka ya. Di setiap game itu ada pertanyaan atau card atau soal. Nah, pertanyaan itu minimal 5. Ya, minimal 5. Nah, ini kalau pakai Rai. Ya, ini pakai Rai, misalnya saya buat nama-nama presiden di Indonesia misalnya. Oke. Kita generating dulu. Nah, Megawati, Gus Dur, Soekarno, ada sate, ada gado-gado. Nah, dia buatin ini. Tuh. Jadi nanti ada pilihan yes or no, yes or no. Ini kalau dibuat sama AI udah jadi
udah ada informasinya juga, nama-nama presiden Indonesia, game ini akan menguji. Oke, kalau kita buat manual, kita harus ketikkan satu persatu. Add card misalnya ya. Nah, kita masukin nih, kita bisa tambah gambar di sini ya. Kalau kita buat manual nih, tambah gambar, masukkan teks. Misalnya teman-teman mau pakai gambar buah. Nah, terus pertanyaannya, ini gambar buah apel, yes or no, bisa gitu kan. Jadi kita bisa pilih, atau kita mau pakai video, atau kita mau pakai suara. Nah, semuanya itu kita masukin ke dalam kita upload, unggah di tanda media ini. Nah, teksnya nanti kita tulis di bagian teks. Kalau ini soalnya cuma teks doang sepertinya ini. Jadi kita lihat ya. Kita lihat soalnya apakah hanya teks. Kita bisa preview. Nah, kalau ingin ganti Ibu, kalau misalnya saya mau ganti yes atau no-nya, berarti ini klik 2 kali. Nih, teman-teman lihat di bagian yes. Ya, di bagian jawaban, ini jawabannya. Itu kalau misalnya jawabannya bukan yes, kita klik 2 kali. Klik cepat. Nah, 2 no, bot. Yes, bisa bot, bisa yes, bisa no. Nah, di sini kita bisa edit ya, misalnya kayaknya Megawati ini ada yang salah nggak ya? Nah, ini nama Presiden Megawati, ya benar. Kalau yang sate no. Nah, dia bisa langsung ya. Jadi kita cek, tetap kita cek. Kemudian kita bisa, ini kan bagian untuk input soalnya. Kita bisa atur di option, yaitu nyawa, live. Live itu berarti maksudnya misalnya kita kan pakai time ya. Set a time to answer each card. Misalnya kita atur timenya itu 10 detik. Ketika waktunya habis, kita belum selesai, nanti ada nyawanya berkurang. Kayak kita main game biasa, ada nyawanya. Bisa kita shuffle card atau shuffle pertanyaan. Jadi misalnya nomor 1 jadi nomor 3 atau sebagainya, diacak. Langsung diacak sama sistem. Oke, ini yang premium kita nggak bisa, yang bagian premium. Ini kalau kita berbayar. Yang gratis kita bisa atur nyawa, waktu, dan shuffle card. Seperti itu. Nah, kemudian di informasi, itu kita bisa ganti language. Language-nya kita bisa ganti ke bahasa Indonesia. Ya, kita bisa ganti ke bahasa Indonesia. Kemudian title harus dimasukin, deskripsi juga harus dimasukin. Recommended age nggak perlu, knowledge area juga nggak perlu. Yang paling penting itu 2 ini, title dan deskripsi. Kalau mau language-nya bahasa Inggris, kalau kita memang ke bahasa Inggris. Tapi kalau saya sarankan ganti aja ke bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini teman-teman bisa sudah langsung preview aja. Nah, di sini ada quality index ya. Ini quality indexnya 90%. Ini quality indexnya 80% karena dibuat oleh Sirai atau AI. Kalau kita buat sendiri, quality indexnya itu tidak boleh di bawah 25%. Apa sih Ibu itu quality index? Quality index itu kalau misalnya kita buat soal, misalnya cuma 1 soal dan kurang bagus, misalnya kelihatan soalnya, itu nanti quality indexnya di bawah 25%, belum bisa publish. Jadi makanya saya sarankan minimal 5 soal. Nah, kalau minimal 5 soal, andaikan minimal 5 soal tapi quality index kalian masih di bawah 25%, ya kalian tambah jadi 6, 7 dalam satu game buat minimal 5. Tapi kalau pada saat 5 ternyata quality indexnya masih belum bisa dipublish karena di bawah 25%, maka teman-teman harus menambahkan jumlah soal atau jumlah pertanyaan atau jumlah kartunya. Oke, jadi kita klik preview aja. Ya, di sini kita klik preview. Sudah di preview, kita lihat, boleh kita coba mainkan dulu. Mulai. Kita lihat game kita. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang salah nggak? Kita lihat dari previewnya. Megawati saya jawab ya. Betul. Gus Dur saya jawab ya. Soekarno saya jawab ya. Ini di shuffle ya. Sate tidak. Gado-gado tidak. Oke, nih ya. Surabaya tidak. SBY ini bisa Surabaya, bisa apa nih? Kalau buat soal ini diperbaiki nih. Walaupun SBY, tapi kan bisa aja SBY itu singkatan dari Surabaya, bukan Susilo Bambang Yudhoyono. Coba kalau saya bilang tidak. Bali tidak. Rendang tidak. Jokowi iya. Bandung tidak. Gudeg tidak. Soeharto iya. Kok saya jadi jawab ini ya? Intinya seperti itu, kita bisa coba mainkan. Ya. Nah, kalau sudah dirasa oke, saya sudah lihat semuanya, tapi tadi kayaknya SBY itu harus diperbaiki, nah, maka diedit dulu. Nah, kalau mau editnya,
kita kembali ke sini. Nah, kita kembali ke sini. Jangan publish dulu, kita kembali ke sini. Kembali, terus di bagian tadi SBY ini diedit. Oke, yes, SBY. Nah, itu agak bingung ya, walaupun orang tahu SBY itu Susilo Bambang Yudhoyono, tapi nggak semua orang kayak nggak baku aja gitu. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono baru nih. Oke. Yes. Nah, terus kita bisa preview lagi. Setelah kita kalau mau publish pakai HP harus klik preview dulu baru kita publish. Nah, di sini kita publish. Klik publish. Oke, well done, selesai. Nanti bagaimana Ibu kalau misalnya kita mau sematkan? Nanti kita penyematannya ada di pertemuan selanjutnya. Jadi ini sampai buat gamenya aja dulu. Nah, terus bagaimana Bu melihat di mana gamenya? Bisa lihat si activity, yaitu di beranda kita. Nah, kita bisa klik tanda orang di sini ya, tanda profil kita ini. Kita lihat lagi kembali ke dashboard akun, scroll ke bawah nih, sudah ada aktivitas yang terpublish. Ini publish ya. Kalau misalnya kita mau cari, misalnya kita baru buat nih, saya misalnya new activity, terus saya buat Froggy Jump. Saya mau buat sendiri aja deh, not now. Saya mau buat pertanyaan yang di sini 1 tambah 1 sama dengan, di sini saya buatnya 2, 3, 4. Nah, tuh masih 10% ya quality controlnya karena baru 1 soal, teman-teman bisa lihat di sini. Kita coba lagi ya. 1 tambah 1. Tuh anak SD banget ya. 5 tambah 6. 10. 11. Nah, 5 tambah 6 kan tuh 11. Centang saya tuh di 11 10 bisa kita ganti. Jadi ini centang harusnya ini. Nah, langsung jawabannya. Jadi kita lihat yang sebelah kanan untuk kuncinya ya. Jadi perhatikan setiap dari jenis game. Nanti ada tutorialnya, kalau agak membingungkan itu dia ada tutorialnya. Nah, lihat 2 game 15%. Tambah lagi 4 tambah 4. 6, 8, 10 misalnya. Oke, kita apakah dia akan bertambah 5 setiap ini? Oke, langsung 35%. Jadi tidak bertambah 5%, jadi tergantung. Nah, kalau quality indexnya sudah, you can publish the activity but it will not appear in the search engine because the value is less than 50%. Oh, ternyata setiap jenis game itu beda kualitas indeksnya. Kemarin ada game yang kualitas indeksnya itu di bawah, di atas 25, minimal 25% kalau saya tidak salah. Jadi bisa dilihat kualitas indeksnya berapa persen. Kalau misalnya belum sampai kualitas indeksnya, maka kita buat lagi. Caranya Bu, biar nambahkan kualitas indeks ya tambah soal. Tambah soal lagi, misalnya 7 tambah 8. Oh, ini ada sama dengan, ada sama dengan, nggak konsisten ini ya, nggak apa-apa deh, ini kan cuma untuk tutorial ya. 7 tambah 8 misal 15, 16, 20, oke. 45% belum, saya tambah lagi, ini 4 soal ya, ini 5 soal, 8 tambah 9 misalnya, 15, 16, 13, 16. Kalau bisa berurutan ya, ikutin konsistennya kalau bisa. Ini kalau matematika. Oke, 17. Nah, kita lihat berapa. Nah, sudah 75%. Artinya kita sudah kualitas indeksnya sudah sesuai dengan syarat. Ya, ini ada keterangannya. Jadi kalau dia sudah tidak ada tulisan persen-persennya lagi, your activity has the appropriate quality to be published and appear in the search engine. Berarti aman. Nah, kita tinggal klik preview.
Nah, terus pas klik preview, kita lupa nih klik publish, tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba HP kita hang, tiba-tiba kita keluar, misalnya nggak sengaja nih saya keluar nih. Misalnya nggak sengaja saya ketekan EduCaPlay. Aduh, saya belum publish, tiba-tiba ketekan EduCaPlay muncul ke layar ini Bu, gimana misalnya ya. Tiba-tiba muncul ke layar ini, teman-teman klik bagian profil aja ya. Tenang saja, gamenya tersimpan, klik bagian profil. Kemudian di sini, nah ada pending to publish. Nah, jadi tetap ada yang ke-save. Nah, di pending to publish untuk versi gratis, saya pernah coba sampai 3 atau 5 itu tiba-tiba dia nggak bisa nambah lagi. Kita nggak bisa klik new activity sampai yang pending to publish itu dipublish atau dihapus. Jadi usahakan kalau emang sudah gamenya bagus di publish aja. Jadi yang pending to publishnya ini bisa ada ruang untuk yang lainnya. Oke adik-adik, jadi ini adalah cara membuat game edukasi dengan EduCaPlay, gampang sekali. Dan saya tidak mungkin memberikan contoh sampai 18 jenis game, ini banyak banget. Adik-adik silakan teman-teman ya, ataupun bapak ibu yang kebetulan melihat video ini. Jadi video ini memang untuk video kegiatan praktisi, tapi memang saya publish di YouTube supaya bisa memperluas ilmu ya, sharing aja. Nah, untuk adik-adik yang mengambil kelas praktisi sama saya, ini silakan silakan digali informasinya, silakan dieksplor, silakan dicari 5 jenis game yang akan dipakai untuk tugas dan masukin minimal 5 soal sampai bisa kualitas indeksnya itu memenuhi syarat setiap game. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya dan video tutorial selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana adik-adik menyematkan atau kita membuat game edukasi yang berbasis website itu seperti apa. Oke, jadi videonya sampai sini. Silakan adik-adik buat akunnya dulu, kemudian setelah buat akun tambahkan gamenya. Untuk materi ya, karena saya saat ini videonya untuk adik praktisi di kelas PGSD, silakan adik-adik milih materi sebebas apapun. Yang penting memang materi sekolah ya, materi SD. Kan materi SD bisa materi IPA, bisa materi IPS, bisa materi bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa matematika. Nah, jadi boleh misalnya game yes or no. Oh, mau materi matematika, tapi matematika SD ya. Froggy Jump. Oh, mau materi tentang bahasa Inggris. Nah, boleh. Jadi tidak ada batasan dari saya, sekreatifnya kalian. Yang penting 5 jenis game, minimal 5 pertanyaan atau 5 soal atau 5 kartu yang ada di game tersebut. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.